I can say atmosphere really was lovely football atmosphere. Only I have to say something and sorry for Indonesian people for these items of Bahrain when all of them make noise. This is not right. But other things are finished. Ya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah hampir selesai. Kini setiap tim cuma tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi yang akan dimainkan. Berhubung mau selesai, tim-tim yang akan lolos ke babak selanjutnya juga sudah bisa diprediksi. Soal tim yang akan lolos semua tertuju pada semua tim yang diprediksi lolos ke babak keempat. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang berpeluang besar lolos ke babak tersebut. Namun sebelum memastikan lolos atau tidaknya, sebuah drama terjadi. Drama ini pertama kali muncul ketika Cina mau mencalonkan diri menjadi tuan rumah di babak ronde keempat. Hal yang membuat negara-negara di kawasan negara Arab ikut bereaksi. Tak hanya kawasan Timur Tengah, Indonesia juga ikut bereaksi dengan ikut mencalonkan diri menjadi tuan rumah. Tak cuma itu saja, Bahrain juga mengingatkan Cina dan para supporternya, jangan macam-macam dengan jutaan fans Indonesia jika tidak ingin bernasib sama seperti Bahrain saat datang ke GBK. Lantas, peringatan apa yang diberikan Bahrain kepada Cina? Dan apakah Indonesia mampu dan bisa dipilih menjadi tuan rumah untuk ronde keempat? Berikut ini adalah jawabannya. Sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Ya, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka unggul 3 poin dari tim bawahnya, yakni Timnas Bahrain dan Cina. Sementara untuk tim atasnya, Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tampaknya sudah saat berat bagi Indonesia, karena 1 tiketnya sudah didapatkan oleh Timnas Jepang, sementara tiket satunya kini berpeluang besar didapatkan oleh Timnas Australia. Hal yang membuat Timnas Garuda harus realistis, yakni mencari cara lain agar tetap bisa bermain di ajang Piala Dunia tahun depan. Cara lain yang dimaksud adalah dengan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos ke babak ini, syaratnya Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4 di klasemen akhir tahun ini. Jika melihat situasi saat ini, harusnya Indonesia berpeluang besar lolos ke babak keempat. Dan untuk memastikan hal tersebut, tim Garuda harus bisa mengalahkan Cina pada awal bulan Juni mendatang. Bila hal itu mampu dilakukan oleh Patrick Kluivert, hampir pasti tiket ke babak keempat sudah bisa diraih. Namun tetap ada catatannya, yakni Timnas Bahrain juga harus kalah ketika mereka bermain melawan Arab Saudi. Seandainya Indonesia benar-benar lolos ke babak keempat, Indonesia juga harus menyiapkan diri, karena lawan yang akan dihadapi pastinya lebih berat. Untuk lawannya adalah tim peringkat ketiga dan keempat, yang berasal dari grup A maupun grup B. Itu berarti nantinya ada 6 tim yang akan kembali dibagi menjadi 2 grup, dan masing-masing grup bakal berisi 3 tim. Dari 3 tim itu akan memperebutkan 1 tiket otomatis lolos ke ajang Piala Dunia. Aturan AFC yang membuat bingung negara peserta. Jika babak ketiga sistemnya adalah home away, di babak keempat nanti sistemnya akan berbeda. Berdasarkan aturan dari AFC, babak keempat akan dimainkan di 2 negara yang memiliki poin terbaik ketika bermain di babak sebelumnya atau ronde keempat. Untuk saat ini, 2 tim terbaik dengan perolehan poin terbanyak adalah yaitu Timnas Irak dan Uni Emirat Arab. Jika itu terus bertahan, maka kedua negara tersebut akan menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi jika Timnas Indonesia lolos ke babak keempat, maka mereka akan bermain di salah satu negara antara Irak atau Uni Emirat Arab. Dan semua itu tergantung dengan undian yang nantinya akan dilakukan oleh AFC saat AFC mengumumkan aturan tersebut. Kini muncul kabar yang cukup mengejutkan soal lihat Cina yang ingin menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan aturan, Cina harusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Lagian peluang mereka untuk lolos ke babak tersebut juga cukup kecil, mengingat peringkat mereka yang masih berada di juru kunci grup C jika ingin menjadi tuan rumah. Minimal Cina harus finish di peringkat ketiga. Situasi inilah yang membuat tim maupun fans menjadi bingung dan menyebut Cina hanya berhayal saja, karena tim yang kelolosannya terbilang sulit malah berani mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah. Kemudian soal Indonesia niat menjadi tuan rumah babak keempat, Indonesia ternyata juga ikut-ikutan. Namun berbeda dengan Cina, soal peluang lolosnya Indonesia lebih besar. Bahkan Indonesia masih berpeluang finish di peringkat ketiga, karena cuma tertinggal 1 poin dari Arab Saudi.
Mengenai niat Indonesia yang ingin menjadi tuan rumah, hal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku EXO dari PSSI, dan menurut pengakuan dari Pak Arya, ternyata AFC yang memberikan penawaran kepada semua tim peserta untuk menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. AFC meminta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, ya kita pasti ikutlah. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya. Batasnya masih ada waktu nih. Kita akan coba, mudah-mudahan. Memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu ya. Tapi yang kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah, ujar Arya Sinulinga. Jika nantinya Indonesia terpilih, maka mereka minimal harus menyiapkan 2 stadion berstandar FIFA. Untuk lebih gampangnya dan jaraknya juga dekat, Indonesia bisa memilih GBK dan Jakarta International Stadium. 2 stadion itu dirasa cocok untuk didaftarkan PSSI supaya terpilih menjadi tuan rumah. Namun, PSSI juga harus bekerja keras, karena masih ada beberapa masalah yang saat ini dihadapi oleh 2 stadion tadi. Untuk GBK mungkin masalah yang paling umum adalah soal kualitas rumput. Sementara stadion JIS adalah soal akses masuk dan keluarnya, yang sampai saat ini masih banyak mendapatkan keluhan. Namun sepertinya negara Timur Tengah diprediksi tidak mau main di GBK jika AFC akhirnya memilih Indonesia menjadi tuan rumah di babak keempat. Hal ini pastinya akan mendapatkan protes besar dari tim Timur Tengah. Alasannya adalah karena Timur Tengah sebelumnya sudah sangat percaya diri jika mereka akan menjadi tuan rumahnya, entah itu di Irak ataupun di Uni Emirat Arab, atau maupun di Qatar sekalipun. Alasan mereka tetap kekeh supaya tuan rumahnya Timur Tengah adalah karena mereka sudah terbiasa bermain di sana. Lagian mereka juga sudah menyiapkan stadion terbaik yang bisa dijadikan venue pertandingan. Alasan lain mengapa Timur Tengah protes jika Indonesia yang akan menjadi tuan rumah adalah karena mereka pastinya juga sudah tahu nasib dari Arab Saudi dan Bahrain yang sebelumnya dikalahkan timnas di GBK. Tak hanya itu, tim Timur pastinya juga sudah menyadari betapa gilanya Ultras Garuda dalam memberikan dukungan. Momen yang membuat tim Timur seperti Bahrain menganggap jika GBK adalah neraka bagi mereka. Bahkan supporter Bahrain yang diberi jatah 3.000 tiket pun tak berani datang ke GBK. Satu fans Bahrain pun. Fans Bahrain takut oleh gilanya supporter Garuda. Maka dari itu fans Bahrain mengingatkan timnas Cina dan para fansnya, jangan macam-macam dengan supporter Indonesia. Apalagi fans Cina kabarnya akan away ke GBK. Tentu jika Cina macam-macam dengan Indonesia, maka akan jadi bulan-bulanan seperti Bahrain dan para fansnya. Ya, jelang laga timnas Indonesia melawan Cina sendiri, lebih dari 1.000 supporter timnas Cina akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kehadiran itu ditujukan untuk menyaksikan pertandingan putaran ketiga antara Indonesia versus Cina. Jadi pemberitahuan untuk para supporter Cina, mulai sekarang jangan macam-macam dengan Indonesia. Apalagi Indonesia belum lupa sampai saat ini, saat supporter Indonesia away ke markas Cina, kemudian fans Garuda membentangkan banner Garuda di stadion mereka. Namun supporter Cina memaksa supporter Garuda untuk mencopot banner Garuda. Jelas saja kami masih ingat kejadian itu, dan akan kami balas saat di GBK nanti, wahai para fans Cina.